Tahun 1998 lalu, Perdana Menteri Cina yang baru dilantik, Zhu Rongji, mendeklarasikan diri. Berikan saya 100 peti mati, 99 buah akan saya kirim untuk para koruptor, dan 1 untuk saya sendiri kalau saya korupsi. Pernyataan Zhu Rongji ini bukan main-main, bukan sekedar manis di bibir, tapi dia benar-benar melaksanakan amanatnya. Tidak berapa lama sesudah dia berniat memberantas korupsi di Cina yang sudah berakar di sana, seorang pejabat Partai Komunis Cina ditangkap dan dihukum mati. Padahal orang itu adalah teman satu partainya sendiri. Koruptor itu diarak di jalan, ditembak di belakang kepalanya. Seluruh hartanya disita oleh negara dan keluarganya disuruh mengganti peluru yang dikeluarkan untuk menembaknya mati. Kejam? Banyak yang bilang begitu. Dan kelompok hak asasi manusia yang berpusat di Amerika seperti biasa teriak-teriak, protes, tidak boleh ada hukuman mati karena manusia punya hak untuk hidup. Tapi Cina tidak peduli. Ribuan lagi koruptor mereka tangkap dan mereka tembak mati. Bahkan proses eksekusinya saja mereka siarkan di televisi supaya ada efek jerah. Dan hasilnya ekonomi mereka meroket. Mereka sekarang sejajar dengan negara-negara maju di dunia dengan aset ratusan ribu triliun rupiah. Bahkan mereka berani head to head masalah ekonomi dengan Amerika. Bisakah Indonesia menjadi seperti Cina pertumbuhan ekonominya? Bisa, asal mau sedikit kejam terutama pada koruptornya. Indonesia sama seperti Cina sebelum tahun 1998. Korupsi sudah menjadi budaya dari atas sampai bawah. Kalau nggak korupsi rasanya badan nggak enak. Soalnya di sekitarnya begitu semua. Pertanyaannya, beranikah Indonesia? Wacana hukuman mati untuk koruptor di Indonesia sebenarnya adalah wacana lama. Tapi tidak pernah berhasil dilaksanakan. Ya gimana? Wong untuk itu harus dibuat undang-undangnya dulu. Yang membuat adalah DPR. Dan di mana koruptor yang paling banyak? Ya di DPR juga. Mana mau maling nangkap maling. Selain itu, perangkat hukum kita seperti KPK juga gak bersih-bersih amat. Bukannya sibuk membangun sistem supaya orang tidak bisa korupsi, malah main politik. Kebayang kalau mereka main tangkap sembarang orang hanya karena tidak senang. Orang tidak bersalah bisa hilang nyawanya. Cina bisa dengan mudah membuat produk undang-undang hukuman mati untuk koruptor. Itu karena mereka adalah negara satu partai. Jadi lebih mudah membuat peraturan. Sedangkan di Indonesia ada banyak partai, banyak kepentingan. Mau bikin produk undang-undang saja berantemnya nggak selesai-selesai. Tapi pas gajian, nagih duluan. Para anggota DPR yang mayoritas dari partai itu punya konsep yang mirip-mirip Julius Caesar, Vini, Vidi, Vici. Kami datang, kami lihat, kami taklukkan. Tapi mereka modifikasi sedikitlah dengan kalimat, kami datang, kami absen, kami ngorok di ruangan, dan kami pulang. Jokowi sendiri sudah mulai menyatakan, kalau rakyat yang minta, bisa saja ada hukuman mati untuk koruptor. Tapi ya itu, siap nggak DPR-nya bikin undang-undang? Dan wacana ini kembali bergulir dengan harapan tinggi, meski nggak pernah terjadi. Mirip-mirip timnas sepak bola Indonesia yang selalu menjanjikan juara, tapi selalu pulang dengan tangan hampa. Kalah sudah biasa, kalau menang itu baru luar biasa. Sulit sekali negeri ini menghukum mati para koruptor di sini. Bahkan Fadly Zon, petinggi Partai Gerindra, pernah tanpa malu-malu menyebut kalau korupsi itu oli pembangunan. Kalau nggak ada korupsi, negara nggak jalan. Nah loh, gimana mau bikin undang-undang?
Mungkin hanya di Indonesia koruptor diperlakukan seperti raja. Dikasih baju kebesaran warna oranye, terus dadah-dadah di depan kamera dengan senyum lebar di wajah. Nanti di depan pengadilan yang laki pakai kopiah dan yang wanita pakai kerudung mendadak syariah. Lalu di penjara mereka bisa bayar untuk dapat ruangan mewah, bahkan bisa jalan-jalan dan nginap di hotel mewah. Dan kalau sudah tua, dikasih gerasi karena sakit mulu dan membebani keuangan negara. Jumlah rupiah merawat koruptor di negeri ini jauh lebih besar dari jumlah rupiah yang dikorupsinya. Sedangkan di Cina, peluru saja harus dibayar oleh keluarganya yang sudah dimiskinkan semiskin-miskinnya. Masih jauh panggang dari api bicara hukuman mati untuk para koruptor. Jangankan melawan Cina, melawan negara kecil seperti Vietnam aja, kita masih kalah. Sedih kan? Markibong, mari kita seruput kopinya. Saya Denny Siregar, kita di acara